hari ini kita syutingnya nggak di luar tapi di rumah aja. Soalnya Ana lagi batuk sama pilek. Iya. You and I, we're like fireworks and symphonies exploding in the sky. With you, I'm alive. Like all the missing pieces of my heart, they finally collide. So stop time right here in the moonlight, 'cause I don't ever wanna close my eyes without you. Jadi kita hari ini mau sharing tentang tips kalau misalnya baby lagi batuk pilek. Gimana solusinya? Me in the middle, I'm losing my mind just a little. Jadi kalau misalnya anak tuh batuk pilek, pertama kita tuh harus tahu kira-kira penyebabnya apa nih. Walaupun ini awam ya, maksudnya nggak mesti jadi dokter gitu. Kita sebagai ibu sama bapak bisa mengidentifikasi kira-kira anak ini batuk kenapa. Kalau secara umum sih ya kita bisa lihat dia apakah diinfeksi biasa atau dia tuh alergi. Nah, karena penanganannya berbeda. Kalau misalnya alergi itu kan berulang gitu. Jadi kalau misalnya kita amati nih ketika anak ini mulai batuk, apakah ada sesuatu hal baru yang kita terapkan ke dia, yang kita berikan ke dia yang nggak umum ya, yang biasanya enggak, terus habis itu dia jadi batuk atau bisa jadi dari konsumsi mamanya kalau masih ASI ya. Iya, karena bisa juga disekresi oleh ASI dan nanti dikonsumsi sama babynya. yang menyebabkan alergi. Karena mamanya biasanya nggak makan pempek gitu, terus tiba-tiba makan pempek, terus anaknya ada jadi kayak ya Batuk tuh salah satu reaksi alergi juga gitu. Tapi biasanya sih kalau batuk itu misalnya bayi formula nih, baru dikasih susu formula nih, terus dia alergi. Batuk itu salah satu reaksi alergi yang paling sering pada bayi yang alergi terhadap susu formula. Biasanya dari protein sapinya ya. Terus solusinya? Atau entah ada penyebab yang kedua, infeksi dari sekitarnya, karena imunnya anak nih lagi drop misalnya kayak gitu. Kalau anak ini batuknya karena kemarin habis bepergian kan keluar kota, mungkin dia kecapean, terus besok terkena pajanan kuman virus gitu di luar, sampai Jogja dia batuk. Iya kayak gitu. Sebenarnya yang batuk bukan cuma dia, mamahnya sama eyangnya juga. Iya. Terus ada beberapa solusi. Jadi kalau nggak terlalu parah, sebenarnya bisa dicegah dengan tanpa obat dulu. Iya. Yang paling mudah, pertama kemarin kita sempat komunikasi sama dokter ya, katanya disarankan pakai transfulmin, balsam. Jadi balsam untuk baby. Jadi dia menghangatkan di daerah dada dan punggung. Jadi di keterangannya juga dia untuk ya meringankan flu. Jadi diolesinya di dada sama di punggung 3 kali sehari. Ya. Jadi biar malam tuh juga penting, soalnya biar dia tidurnya nyenyak, nggak terganggu batuk-batuk kayak gitu. Solusi lainnya? Kalau solusi lainnya bisa juga kita pakai essential oil. Ya. Essential oil banyak kan ya sekarang yang jual essential oil. Nah itu kita bisa diffuse di ruangan dia tidur. Kalau untuk batuk sih kita pakai RC ya. Dari yang living ya? Nah, dari yang living. Harganya berapa? Kalau satu botol itu kayaknya satu botol 5 ml sudah 200 sampai 300-an ya, bisa dicek juga harganya beda-beda. Terus diffusernya? Diffusernya sih macam-macam ya, maksudnya nggak mesti yang mereknya yang living, kayaknya di toko-toko
di mall tuh kayaknya banyak deh, itu kayak S Hardware gitu-gitu juga jual. Cuma kalau punya yang living memang jadi terukur sih, kita dropnya berapa, airnya berapa kayak gitu. Ada di situ udah ada keterangannya. Jadi cara penggunaannya itu ya gimana? Jadi berapa mili? Jadi kalau misalnya kita mau nge-diffuse, jadi diisi air matang ya, air kita pakai air mineral. Habis itu nanti 5 sampai 6 drop, habis itu di diffuse gitu di kamar. Bisa sih kalau aku semalaman sih. Itu bisa tahan satu malam ya, Hampir satu malam. berapa 6 drop ya? Iya, 5 sampai 6 drop gitu. Nah, Itu in case kalau babynya batuknya tidak parah, dalam arti kalau belum mengganggu asupannya, mengganggu minumnya dia. minumnya. Oh sayang. Halo, sorry tiba-tiba keputus. Soalnya Nana rewel gara-gara ngantuk. Jadi kita harus tidurin dulu. Setelah dia tidur baru kita bisa lanjut lagi. Sekarang emak bapak Nana sudah aman. Sip. Jadi tadi kita lanjut yang tadi ya. Dari itu sampai apa sih ya? Sampai ini ya. Apa diffuser? Ya diffuser. Terus apa namanya? Baiknya sih kalau untuk bayi lagi batuk atau flu, jangan dikasih obat dulu sampai. Jadi gini, ada prinsipnya. Ya, okay. Jadi ketika baby itu sudah terlihat gejala batuk, pilek kayak gitu, jangan langsung panik karena ini kan virus ya, kemungkinan besar adalah virus. Jadi tuh 3 sampai 5 hari itu biasanya akan membaik kayak gitu. Jadi yang harus kita kelola adalah, yang harus kita perhatikan adalah pertama tetap intake minum, asupan. Entah itu masih ASI atau misalnya nanti sudah mulai makan, itu tetap harus bagus. Jadi biasanya dia minum berapa kali sehari, itu kita harus pantau berkurang nggak kayak gitu. Kalau misalnya itu masih bagus, terus juga dia istirahatnya, tidurnya pas, jam tidurnya nggak seperti terganggu, ya seperti biasanya lah biasanya. Itu kita nggak usah khawatir, nggak usah kasih obat dulu kayak gitu. Jadi yang penting tadi tuh ya balsam Transfulmin ya. Transfulmin tuh untuk di dada sambung supaya dia merasa lebih hangat, jadi nyaman. Terus habis itu minum. Habis itu tadi boleh tuh yang ditambah essential oil untuk diffuser. Nah tapi ketika misalnya setelah 5 hari tapi masih belum baik, terus habis itu dia juga jadi malas minum, terus tidurnya juga nggak pules, terganggu. Pokoknya ya di luar dari normal lah. Apalagi asupan kan sangat penting untuk bayi ya, jadi jangan sampai terganggu asupannya. Nanti khawatirnya kan berat-badannya turun. Nah itu baru bisa konsultasi ke dokter untuk misalnya dia sakit obat gitu. Biasanya obatnya kemarin sih itu di resepin itu ada salbutamol, ada juga biasanya ambroxol kayak gitu. Jadi atau mungkin multivitamin ya, vitamin juga C penting, untuk vitamin C meningkatkan daya tahan tubuhnya. Iya, supaya penyembuhan lebih cepat. Terus apa lagi ya? Oh iya, jadi kemarin jadi tuh gini, kalau misalnya baby batuk terus habis itu karena baby itu belum punya refleks mengeluarkan ini loh, lendir dahak dari tenggorokan dia kayak orang dewasa. Jadi dia biasanya tuh akan ini muntah nih biasanya. Jadi jangan panik selama dia masih mau minum dan punya nafsu minum yang bagus, itu nggak masalah. Ketika misalnya habis minum, habis itu dia batuk keluar lagi, nggak apa-apa, ditenangin dulu sampai dia oke, baru nanti dikasih minum lagi sampai seperti itu. Saya cuma segitu aja sharing dari kita. Jadi terima kasih udah dengerin. Semoga membantu dan semoga baby-babynya sehat selalu, orangnya sehat juga, dan selalu bahagia. Jika
kamu suka, jangan lupa like ya. Terus habis itu Subscribe.